sepsis, sepsis berat, dan shock septic. Jadi apa itu SIRS? SIRS adalah respon inflamasi sistemik, tidak selalu disebabkan oleh infeksi, ditandai oleh apa? Itu ada dua dari minimal dari 4 kriteria, bisa hipotermi atau hipertermi, takikardi yang tidak disebabkan oleh ada rangsang nyeri atau apa ya, takikardi, kemudian takipnu, dan leukopenia atau leukositosis. Jadi dua di antara ini aja sudah termasuk namanya SIRS, itu tandanya. Yang saya maksud tadi adalah itu. Jadi bukan pengertiannya tapi tanda. Begitu kalian tahu ada hipotermi, ada hipertermi, ada takikardi, minimal dua itu adalah SIRS. Tapi belum tentu penyebabnya adalah infeksi. Sedangkan infeksi ada dugaan infeksi atau mungkin dari mana? Dari kultur positif. Kemudian foto mungkin, ya uji laboratorium. Contohnya di cairan tubuh ada leukosit, di periksa kencing ada leukosituri yang tinggi. Kemudian ada foto toraknya ada pneumonia, itu berarti ada tanda infeksi. Ketika SIRS ditambah dengan infeksi, maka disebut sebagai sepsis. Kalau sepsis berat, itu adalah ada tanda sepsis disertai disfungsi kardiovaskuler atau ARDS atau dua atau lebih disfungsi organ. Disfungsi organnya nanti dilihat ada gastrointestinal. Sebenarnya saya nggak perlu menjelaskan ini karena ini sudah ada dipelajari di materi sepsis. Saya hanya di shock septic ada sepsis dengan adanya disfungsi kardiovaskuler. Ini adalah yang dimaksud dengan disfungsi kardiovaskuler, bisa hipotensi, kemudian dia untuk mempertahankan tekanan darah normal butuh inotropik. Ada dua kondisi asidosis metabolik, produksi urinnya kurang dari 0,5, CRT-nya memanjang, perbedaan suhu yang sentral. Disfungsi pernafasan dilihat dari mana, ada PF rasio kurang dari 300, PCO2 lebih dari 20, kemudian dibutuhkan FiO2 lebih dari 50% untuk mempertahankan saturasi lebih dari 92%. Kalau dia diurugi apa? GCS-nya kurang dari 11. Hematologi bisa dilihat dari trombositopeni. Kemudian ginjal ada kadar kreatinin serum yang meningkat 2 kali lipat. Sedangkan kalau yang hepatik, disfungsi hepatik dilihat dari kadar bilirubin total dan ALT meningkat 2 kali normal. Jadi ini adalah definisi dari sepsis. Tata laksananya dia suportif, manajemen cairan akut adekuat, dan eliminasi penyebabnya. Epidemiologinya bahwa insiden sepsis ini masih tinggi pada kelompok neonatus dan bayi kurang dari 1 tahun dibandingkan pada anak 1 sampai 18 tahun. Sepsis ini infeksi awalnya, terus kemudian muncul respon imun. Yang paling sering apa penyebabnya? Bakteri. Organ tersering yang merupakan infeksi primer adalah paru-paru, otak, saluran kemih, kulit, dan abdomen. Faktor resikonya usia sangat muda, tadi makanya neonatus dan bayi lebih sering. Kemudian pasien-pasien dengan dia imunokompromis seperti pada pasien keganasan, diabetes mellitus, trauma, dan luka bakar. Ini adalah bakteri penyebab sepsis atau bayi dan anak di komunitas. Yang tersering adalah Streptococcus pneumoniae, makanya ada vaksinnya. Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, HIV, Bordetella pertussis. Kalau di rumah sakit harus sesuai dengan polokuman di situ. Kalau dia pakai kateter vaskuler CVC, yang sering adalah Staphylococcus coagulase negatif. Kemudian di rumah sakit bisa muncul MRSA. Kalau pada pasien yang asplenia, yang sering adalah Salmonella. Organisme lain bisa berupa jamur, virus, dan herpes. Ini adalah alur penegakan diagnosis sepsis, jadi ada yang namanya Pelot score. Ya. Ini predisposisi, bagaimanakah predisposisi infeksi? Kalau dia sepsis ada faktor genetik, tadi sudah status nutrisi, status imunisasi, tanda klinisnya apa? Demam, hipotermi, laboratorium, dilihat dari DL-nya ada leukosit, bisa leukopeni, bisa leukositosis, kemudian morfologinya bisa muncul toksik granuler, kemudian CRP-nya meningkat, proektositoninnya meningkat. Harus dicari fokus infeksinya dengan apa? Urin lengkap mungkin, feses rutin, kalau diperlukan lumbal fungsi.
Kemudian muncul reaksi inflamasi. Dari mana kita lihatnya tadi? Yang berdasarkan SIRS tadi. Ini adalah 4 yang berdasarkan SIRS. Ini adalah denyut jantungnya tidak sama. Silahkan nanti ditempel, bisa dilihat normalnya denyut jantung usia 0 hari sampai 1 bulan itu berapa. Ini penanda biologis infeksi, leukosit ya, limfosit ini juga berdasarkan usia, tidak sama. Ini nanti silakan dibaca. Nah, kalau kita curiga disfungsi organ, temukan salah satu dari 3 tanda klinis penurunan kesadaran secara cepat kita pakai metode AFU, alert, verbal, pain, unresponsive. Silakan, saya rasa sudah tahu kalian itu apa. Kemudian kita melihat ada gangguan kardiovaskuler. Dilihat dari mana? Penurunan kualitas nadi, perfusi perifernya atau tekanan arterial rata-rata. Kemudian ada gangguan respirasi, ada peningkatan atau penurunan work of breathing, ya, ada dyspnea cyanosis. Kemudian disfungsi organ ini nanti ditegakkan berdasarkan skor Pelot. Nah, ini bisa dibaca. Jadi kalau kita berada di fasilitas yang tidak ada, katakan di puskesmas atau di rumah sakit tipe D yang tidak bisa memeriksa BGA, katakan yang bisa kita lihat itu apa? GCS. Nanti dilihat nilainya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau GCS-nya lebih dari 11 ya 0. Kalau nanti GCS-nya 4 ya nilainya langsung 4. Kardiovaskuler yang bisa kita lihat periksa kalau kita di rumah sakit tipe D atau puskesmas adalah mean arterial pressure. Saya nggak perlu menjelaskan apa itu mean arterial pressure, harusnya kalian sudah tahu rumusnya bagaimana. Tinggal nanti dilihat kalau MAP-nya lebih dari ini berarti dia 0. Kalau MAP-nya usia 2 tahun katakan MAP-nya 50, MAP-nya 50 berarti di sini tempatnya. Kemudian kalau renal, kreatinin saya rasa bisa meriksa urin kreatinin. Respiratori ini yang tidak bisa karena kalau di puskesmas tidak ada BGA. Kalau ada BGA silahkan. Kemudian apakah dia butuh ventilasi invasif? Mungkin butuh dipasang ETT, berarti dia nilainya di sini. Kalau tidak ya 0. Kalau ternyata dia butuh, di sini dihitung. Kemudian ini bisa diperiksa, dilihat dari leukosit dan plateletnya. Nanti dijumlah berapa skornya. Ini adalah yang menyebabkan shock septic, nah, sepsis. Nah, silahkan kalau di sepsis saya rasa kalian sudah belajar. Intinya kalau di shock septic terjadi vasodilatasi, terjadi peningkatan permeabilitas, kemudian akan muncul multi organ failure. Ini semuanya akan mengaruhi ke efek sistemik, imunosupresan. Nah, ini adalah reaksi imunologis. Jadi semuanya pasti ada imunologisnya. Jadi saya rasa sudah. Nah, manifestasi nanti kalau di kalian shock septic biasanya ada peningkatan HR, peningkatan RR, kemudian perubahan status mental. Kalau di kulit kalian lihat ada hipoperfusi, bisa muncul apa? Di situ ada kutis marmorata, kemudian CRT-nya jadi memanjang bisa. Nanti dia shock itu ada shock yang dia warm shock, ada yang cold shock. Hmm. Kalau cold shock biasanya dia takikardi, sama-sama takikardi. Secara perifer kalau kalian raba cold shock itu dingin, kalau warm shock itu dia masih hangat. Kemudian nadinya kalau cold shock ya tidak bisa dipalpasi, nadinya lemah. Kalau warm shock itu karena dia masih kompensasi, kadang-kadang dia masih bonding ya. Kemudian kulitnya kalau cold shock itu dia mottled, kalau warm shock dia flush. CRT-nya memanjang, kalau warm shock masih belum, status mentalnya tapi sudah berubah, urin ada terjadi oliguri. Karena kalau shock itu yang dipertahankan utamanya adalah otak dan jantung. Jadi yang dikorbankan awal-awal adalah gastrointestinal, kemudian ginjal. Makanya terjadi oliguri. Saya rasa ini nggak perlu, investigasinya pasti harus darah lengkap, kemudian tanda infeksi, harusnya eh, status BGA-nya ya, status BGA-nya untuk lihat laktatnya bagaimana, kemudian periksa semuanya, kencingnya, sputum, kultur semuanya. Foto silakan sesuai kebutuhan.
Kalau ternyata jantungnya ada sesuatu, silakan di eko juga. Manajemennya apa? Jadi prinsipnya adalah pengenalan awal, kemudian karena penyebabnya shock septic adalah pasti infeksi, maka pemberian antibiotik awal dan tepat. Kalau dia shock berarti harus dikasih cairan, harus agresif, dan balance antara pemberian oksigen juga, dan terapinya harus tepat. Ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau meresusitasi pasien dengan shock, ya, dengan shock tujuannya apa? CRT-nya jadi normal, urin output-nya jadi normal lebih dari 1 cc per kilo per hari, nadinya jadi normal, status mentalnya KCS-nya naik, laktatnya turun, defisit eh, base excess-nya turun, kemudian tekanan darahnya normal. Itu adalah tujuannya. Ini adalah kalau kita menghadapi shock septic, nomor satu adalah ketika kita tahu bahwa ada pasien dengan shock septic, jaga airway. Nomor satu kan ya, airway, breathing, sirkulasi, kemudian langsung akses intravenanya. Kalau ternyata nggak bisa pakai akses IV, ya sudah, diperbolehkan intraoseus, asalkan kalian sudah punya. Baru kemudian dikasih 20 cc per kilo cairan isotonik sampai total 60 cc per kilo atau terjadi tanda-tanda overload cairan. Tanda-tanda overload cairan bisa dilihat dari apa yang tadinya tidak ada rongki jadi rongki. Nadinya tadinya takikardi 140, dikasih cairan tambah takikardi. Itu adalah tanda overload cairan. Hepar yang tadinya tidak terlalu besar jadi tambah besar. Itu adalah tanda overload cairan. Berarti kalau overload cairan bahayanya adalah edim paru. Jadi tidak bisa dilanjut. Mbak, kalau subseptik biasanya sampai 60 cc. Kemudian dalam 5 menit dia harus dikasih antimikroba, antibiotik. Kemudian kalau ada hipoglikemi harus dikoreksi. Yang seringnya pada pasien sepsis adalah terjadi hipokalsemi, kaliumnya rendah. 15 menit kita lihat, karena cairannya diberikan langsung secepatnya dalam 15 menit, kita lihat apakah dia responsif terhadap cairan atau dia dikasih cairan malah refrakter shocknya. Nah, kalau dia responsif, ada perbaikan meskipun belum sampai nadinya normal sekali, tapi yang tadinya lemah mulai agak kuat, berarti kita observasi dipicu. Nih, jadi harus cepat, harus cepat. Ini lihat, jadi kalau seumpama ternyata vascular aksesnya nggak bisa, kalian kasih intraoseus. Intubasi mungkin silakan dibaca aja, mungkin kalian tidak melakukan. Langsung cepat harus. Kalau dia refrakter, dikasih cairan tidak bisa, terjadi tanda-tanda overload cairan, maka kita langsung memberikan inotropik. Nah, intinya gitu. Silahkan nanti kalau ini kalian baca. Karena kalian nggak sampai ke sini, silahkan dibaca aja. Tata laksananya infeksi harus diberikan antibiotik, menghilangkan sumber infeksi. Tata laksana disfungsi organ di sini utamanya adalah pernafasan, resusitasi cairan, kortikosteroid bila perlu, kontrol glikemi harus, dan nutrisi jangan dilupakan. Antibiotiknya biasanya kita pakai broad spectrum, tergantung kira-kira penyakitnya apa, penyebabnya diketahui malah lebih enak, atau sesuai dengan pola kepekaan kuman. Kalau ini penyebabnya belum jelas, maka diberikan dalam 1 jam pertama, dan sebelum memberikan antibiotik akan lebih bagus harapannya dilakukan pemeriksaan kultur darah. Ini. Prinsip utamanya apa? Berikan pilihan antibiotik pertama secara efektif dan tepat. Berdasarkan pemilihan antibiotik, dosisnya tunggal dulu. Dan kemudian kalau sudah membaik, sesuaikan dan hentikan terapi antibiotik sedikit mungkin. Kenapa? Mengurangi kemungkinan resisten. Jadi ini adalah pilihannya. Yang sering dipakai adalah golongan aminoglykosid atau cefalosporin generasi ketiga atau keempat. Kalau pilihannya nomor 1 ini, ampicillin sulbactam. Bisa juga pakai golongan cefalosporin generasi ketiga, contohnya ceftriaxone. Obat antibiotik vancomycin ini khusus kalau MRSA, nggak ada lagi. Jadi tidak boleh pemberian antibiotik serampangan.
Ini contohnya jenis antibiotik empirik. Kalau kamu curiga bahwa dia pneumonia, katakan, kamu boleh berikan ampicillin sulbactam, cefotaxime, ceftriaxone. Kalau ternyata dia infeksinya di rumah sakit, ini semua pilihannya. Kalau dia karena CVC, katakan bisa clindamycin, vancomycin. Kalau MRSA, clindamycin, vancomycin. Silakan nanti ini dibaca. Kemudian pada pasien-pasien yang dengan infeksi, biasanya setelah diberikan antibiotik lama, maka akan terjadi jamur. Maka dengan predisposisi, pasien dengan predisposisi infeksi jamur ini diberikan anti jamur. Ada algoritmenya. Jadi ini yang namanya skor kandida. Kalau dia skor kandidanya tinggi, maka lebih dari 3 diberikan anti jamur. Segera dimulai. Dikasih apa? Fluconazole. Ya, fluconazole. Ini kalau organ pernafasan, di situ kebutuhan oksigennya ada yang bilang 92, tapi sekarang kita pakai lebih dari 95%. Nih, lihat apa itu dia gawat nafas, gagal nafas, dan henti nafas. Saya rasa saya sempat men-spill sedikit apa yang dimaksud dengan gawat nafas, gagal nafas, dan henti nafas. Ini nanti kalian sering temui. Posisi tripod, saya pernah bilang kan, posisi tripod seringnya pada pasien-pasien dengan asma serangan berat. Ya, ini lihat upayanya, retraksi. Kalau henti nafas ya sudah nggak ada apa-apa, nggak terdengar suara nafas. Ya, kalau gagal nafas di atasnya gawat nafas. Nah, kemudian apa terapinya? Kalau disfungsi organ pernafasan bisa non-invasif, bisa invasif. Non-invasif mungkin seperti CPAP. Kalau invasif, contohnya pakai ventilator. Kemudian untuk tata laksana hemodinamik, akses vaskulernya harus cepat, resusitasi cairan, kayak tadi pemberian obat-obat vasoaktif kalau ternyata dia shocknya sudah refrakter. Cara yang diberikan adalah kristaloid yang nomor 1, mau itu RL, mau itu NaCl. Saya nggak perlu bilang lagi apa itu cairan kristaloid, kalian sudah dapat itu di skill yang dulu-dulu. Caranya diberikan secepat mungkin 20 cc per kilo, waktunya itu 5-10 menit seperti halnya dibagan. Ya, hati-hati kayak tadi saya bilang bahwa kalau ternyata overload cairan, hal yang paling bagus untuk lihat tanda overload cairan tadi, tanda-tanda awal kan kalian sudah saya bilang bahwa nadinya jadi tambah tinggi. Kemudian yang tadinya nggak ada rongki jadi ada rongki. Heparnya yang tadinya nggak terlalu besar jadi besar. Ada cara lagi, kalau kalian ragu, ada yang namanya passive left grazing. Jadi kakinya diangkat kurang lebih 15 derajat, terus kemudian dilihat yang tadinya takikardi katakan 140, tiba-tiba dia turun jadi 120. Kenapa? Karena kalau kita menaikkan kaki kira-kira 15 derajat selama 15 menit kira-kira, itu seperti halnya dia akan mentransfusi dirinya sendiri dengan darah. Jadi kalau dia masih bisa, berarti masih boleh memakai cairan. Berikutnya untuk melihat adalah pakai USG. Nah, USG bisa mengukur diameter vena cava inferior. Kalau dia sudah menggelembung, berarti dia sudah overload cairannya. Tapi kalau masih istilahnya kayak kalau balon terus masih kempet, masih bisa dipakai cairan, diberi cairan. Atau pakai yang namanya uskong. Atau sekarang canggih, ada alat yang dia ditempel saja, ditempel di sini, ada 3 penempelan gitu ya. Ditempel, kemudian dia tidak invasif, dia akan tahu berapa stroke volumenya, kemudian apakah sudah total lung capacity-nya, semuanya, cairannya sudah tahu, itu ada alatnya. Dihentikan resusitasi cairan kalau targetnya sudah tercapai atau sudah terjadi refrakter cairan. Artinya sudah overload cairannya, kita nggak bisa ngasih lagi, itu dihentikan. Ini targetnya sudah saya bilang tadi ya, akan dilihat. Ini obat vasoaktif hanya untuk pengetahuan saja. Saya rasa kalian nggak akan sampai ke situ. Ya, kemudian kalau butuh transfusi, yang ditransfusikan adalah PRC. Kebanyakan transfusi trombosit kalian berikan apabila trombositnya kurang dari 10.000 tanpa perdarahan aktif.
ya, kurang dari 10.000. Kalau 50.000 gimana? Kalau ada peredaran aktif baru kalian berikan. Kalau tidak, enggak. Kemudian kalau anak shock septic itu biasanya kita akan memberikan hidrokortison suksinat kalau ada tanda insufisiensi adrenal. Kemudian gula darah dipertahankan kalau di sini mintanya adalah 50 sampai 180 karena kalau lebih dari 180 itu juga kurang bagus, itu tanda sepsis ya. Kemudian nutrisi juga harus dihitung berapa sih yang dibutuhkan, protein, lemak semuanya harus dihitung. Pemantauan sama seperti shock pada umumnya bisa dilihat biakan darahnya, urin, kemudian pemeriksaan radiologis kalau terjadi ARDS. Dan ARDS sudah kan. Berikutnya adalah shock anafilaksis. Anafilaksis itu apa? Anafilaksis adalah respon imunologi yang berlebihan terhadap suatu bahan di mana seseorang individu pernah tersensitasi oleh bahan tersebut. Artinya bukan untuk pertama kali. Kalau pertama kali makan kacang, tidak akan terjadi anafilaksis karena belum kena. Nah, jadi harus pernah tersensitasi. Tapi kalau dia nggak pernah makan kacang, cuma dia pernah kontak kulitnya dengan kacang, katakan itu sudah pernah tersensitasi, ya. Jadi intinya kalau anafilaksis dia sudah pernah kenal dulu, ini adalah respon kedua. Anafilaksis ini adalah alergi yang serius, onsetnya cepat, cepat sekali dan dapat menyebabkan kematian. Ya. Tanda dan gejala anafilaksis kalau pada bayi dan anak lebih cenderung melibatkan gangguan pernafasan daripada sirkulasi koleksnya. Ini adalah prevalensi anafilaksis di seluruh dunia. Pada populasi anak remaja menempati sekitar 68,42%. Kalau di Indonesia sampai saat ini belum ada epidemiologi yang secara spesifik, ya. Faktor resiko pasien termasuk apa? Kerentanan yang berkaitan dengan usia, fisiologis, komorbiditas, dan pengobatan. Yang rentan siapa aja? Bayi, remaja, wanita hamil, dan orang tua. Ini pemicu anafilaksis. Kalau dari makanan, yang paling sering adalah kacang tanah yang ada di Indonesia ya, susu sapi, peach, ya itu ya. Kemudian dari obat-obatan yang paling sering adalah analgesik, antibiotik, ya itu yang paling sering. Ini etiopatogenesisnya, jadi anafilaksis itu dibagi menjadi imunologis, idiopatik, dan non-imunologis. Yang paling sering terjadi adalah imunologis. Imunologis diperantarai oleh imunoglobulin E, ada juga yang non-IgE. Yang paling cepat terjadi adalah imunoglobulin E dalam hitungan detik atau menit. Kalau idiopatik tidak diketahui penyebabnya dari mana, tapi gejalanya sama. Kalau dia non-imunologis dari mana? Tidak melalui imunoglobulin E, tetapi dia terjadi aktivasi sel mast secara langsung. Akhirnya muncul mediator-mediator yang menyebabkan anafilaksis. Ini kan kalau yang diperantarai IgE terjadi awalnya adalah fase sensitisasi. Jadi fase awal. Jadi pertama kali dia terpapar dengan alergen ya, yang berhubungannya kalau dia APC kan nanti ada T helper ke TH2 kan yang menyebabkan terjadinya alergi itu adalah TH2. Sitokain ini maka bisa berikatan di sini plasma sel ke sel mast dan basofil. Ini terjadi sampai sini aja ketika dia terpapar pertama kali. Kemudian dia re-exposure, maka muncullah mediator-mediator yang menyebabkan terjadinya anafilaksis. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa anafilaksis terjadi kalau sudah re-exposure. Karena ada fase sensitisasi. Ini adalah yang IgE non-imunologik ini ya tadi. Ada direct stimulasi. Tapi pada akhirnya terjadi mediator rilis. Menyebabkan apa setelah terjadi aktivasi sel mast atau basofil? Itu maka di sini contohnya adalah munculnya ada histamin contohnya. Histamin dia kemudian muncul juga lipid mediator, contohnya apa? PAF, leukotrin ya. Terus kemudian sitokain, TNF alfa katakan TNF, lipid mediator di sini enzim.
Histamin ini menyebabkan apa? Vasodilatasi. Ini gejalanya begitu terjadi aktivasi sel mas, terjadi vasodilatasi. Kemudian vaskulernya jadi dia seperti halnya pecah itu terjadi perembesan. Pada di pernafasan terjadi bronkokonstriksi. Kemudian di pencernaan terjadi hipermotility intestinal. Kemudian ada inflamasi dan kerusakan jaringan. Nah, akhirnya muncul gejalanya semua, makanya bisa terjadi shock, terjadi dia sesek, ada wheezing karena ini penyebabnya. Kemudian mungkin nyeri perut. Nah, ini ada hipermotilitas intestinalnya. Penyebabnya apa? Terjadi aktivasi sel. Akhirnya histamin kalau di pernafasan atas terjadi rinore, angioedem, stridor. Kardiovaskuler yang terjadi apa? Hipotensi, takikardi, vasodilatasi, sinkop, peningkatan permeabilitas ya. Kemudian kulit yang terjadi apa? Flasing, urtikaria, angioedem. Respirasi terjadi batuk, bising, dyspnea, bronkokonstriksi, hipoksia. Di pencernaan terjadi nausea, vomiting, abdominal pain, dan diare. Ini adalah kriteria anafilaksis. Ya, kriteria anafilaksis berdasarkan teori ini ada satu ya, dua dari kriteria sudah termasuk anafilaksis. Apa saja? Secara RW tiba-tiba ada dyspnea, ada wheezing, ada bronkospasme. Terus kemudian sirkulasi, hipotensi, CRT memanjang. Kemudian dari gastrointestinal terjadi nyeri perut. Nah, itu adalah salah satu tanda kriteria anafilaksis dan harus dua kriteria terpenuhi. Ya kan? Hanya beberapa menit dan jam. Minimal satu apa ini? Gangguan pernafasan, hipotensi, gejala pencernaan. Setelah pajanan ya, setelah pajanan ternyata ini anak-anak lihat berapa tekanan darahnya. Yang sering ini kalian lihat bahwa kalau kesulitan bernafas ternyata seringnya adalah pada anak-anak 12 sampai 18 tahun lebih tinggi. Kemudian yang sering terjadi lagi adalah urtikaria, semakin kecil semakin tinggi insidennya, angioedem, gatal, muntah, hipotensi. Nah, hipotensi dilihat. Jadi tiga ini yang sering terjadi. Reaksi anafilaksis tidak selalu shock. Memang kita belajar tentang shock anafilaksis, tapi anafilaksis tidak selalu shock. Jadi kalau ada anafilaksis, ya tetap harus dikasih epinefrin. Tidak selalu yang shock yang harus dikasih epinefrin. Yang membedakan apa? Kalau shock berarti ada tata laksana cairan. Tetapi kalau dia anafilaksis, ya sudah, nggak perlu ditata laksana cairan. Intinya gitu. Ya, kalau shock anafilaksis ini hipersensitivitas tipe 1 diperenterai IgE kemudian akan mengganggu sirkulasi. Intinya gitu. Ini patofisiologinya terjadi vasodilatasi sistemik, kemudian reaksi anafilaksis, silahkan nanti dibaca. Ya, kardiovaskuler ada hipotensi, ada kolap kardiovaskuler, sistem pernafasannya intinya adalah bronkospasme, gastrointestinal sudah saya jelaskan tadi, kulit sudah. Ini tata laksananya. Protokol tertulis harus ada supaya tahu semua dan dilatih secara reguler. Ketika tahu di situ ada alergen yang menyebabkan anafilaksis harus disingkirkan. Penilaian ABC wajib, tingkat kesadarannya bagaimana, kulitnya memang kelihatan urtikaria atau tidak, dan berat badan. Kenapa berat badan? Karena tujuannya adalah nanti untuk melihat berapa dosis epinefrin yang harus kita berikan. Kemudian secara simultan ketika kita sudah melakukan ini semua, seperti halnya kamu PLS, panggil bantuan, karena dia tahu penyebabnya karena anafilaksis tadi dari tanda-tanda tadi ada kulit, kemudian ada gangguan vaskuler, ada gangguan respirasi, maka suntik langsung epinefrin secara intramuskuler di paha. Ya, epinefrinnya tidak perlu diencerkan seperti halnya resusitasi neonatus karena dia 1:1000. Pasiennya diposisikan terlentang, angkat tungkainya lebih tinggi supaya sirkulasinya bagus. Tapi tidak boleh langsung tiba-tiba duduk atau berdiri. Tuh. Kalau ternyata
eh, dia kelihatan sesek, saturasinya rendah. Sesuai indikasi maka berikanlah oksigen 6 sampai 8 liter. Pakai sungkup atau pakai yang lain silahkan. Kemudian kalau ternyata ada tanda-tanda shock, maka berikanlah akses IV. Pakai cairan isotonik. Cairan isotonik ya bisa ml, bisa NaCl. 10 cc per kilo secara cepat. Kemudian sesuai indikasi kalau ternyata dia heart rate-nya kurang dari 60 tidak teraba, kalian sudah belajar bagaimana mengatasi BLS-nya. Lakukan RCP. Monitor tekanan darah, denyut jantung, fungsi jantung, dan status respirasi. Ya, jadi kalau ternyata dia lagi gini, ada anafilaksis, jangan langsung tiba-tiba suruh berdiri, terlentang, atau menyender duduknya. Nah, ini akan lebih bagus. Ini posisinya baik dibandingkan dengan diberdirikan. Yang di sini adalah posisi recovery. Makanya saya tanya kemarin posisi recovery bagaimana, apa yang di atas ya. Injeksi epinefrinnya. Ini kalian lihat dosisnya. Dosisnya adalah 0,01 miligram per kilo. Maksimum dosisnya adalah 0,5 miligram. Ya, maksimum dosisnya adalah ini. Ini kalian lihat 0,01 miligram per kilo itu sama dengan 0,01. 1 banding 1000. Jadi tidak perlu diencerkan. Kalau dia beratnya 10 kilo, tinggal aja kalikan. Langsung disuntikan, nggak perlu diencerkan. Ini adalah panduannya. Kalau anak-anak usia 1 sampai 5 tahun, ini dosisnya. Kalau tidak tahu beratnya ya, karena kan susah. Mau ditimbang dulu. Waduh, ya kelamaan. Kan gitu. Kelamaan kalau mau ditimbang dulu. Pakai panduan ini silahkan. Usia 6 sampai 12 tahun langsung kamu kasih 0,3 miligram. Silahkan. Kecuali tahu beratnya, dosisnya adalah 0,01 miligram per kilo. Demikian kemudian kalau dia sudah dewasa dikasih 0,5. Apakah boleh diulang? Boleh kalau belum membaik. Ya, boleh kalau belum baik. Ini adalah tempat penyuntikannya di anterolateral di paha sepertiga. Nih, anterolateral paha. Kalau ternyata dikasih epinefrin intramuskuler masih ada gejalanya, maka diberikan lagi. Bisa maksimal 2 kali ya. Bisa maksimal 2 kali. Kalau ternyata tidak membaik juga, kita tidak boleh memberikan secara bolus. Karena dia sebenarnya kan tidak perlu yang seperti kamu belajar kompresi RJP, tidak anu makanya dibolus, tapi diencerkan. Ini tidak. Karena dia heart rate-nya kan masih bagus ya. Kenapa tidak boleh secara bolus? Kalau EKG-nya kalian bisa timbul aritmia. Resiko takiaritmia, hipertensi, infak miokard. Jadi tidak boleh diberikan secara bolus. Diberikan kalau ini, tapi ini sudah bukan ranahmu. Ini ranahnya spesialistik. Jadi kalau ternyata masih terus saja, maka drip infusion. Nih, kalian harus ingat-ingat bahwa bolus epinefrin IV atau IU hanya diindikasikan pada henti jantung. Jadi kalau kalian bilang bahwa anafilaksis diberikan IV atau IU salah, karena hanya diberikan pada henti jantung. Ya, kenapa sih kok pakai epinefrin? Karena epinefrin itu bekerja di alfa reseptor dan beta reseptor. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ini bekerjanya. Utamanya ini beta 2, dia meningkatkan bronkodilatasi. Tadi kan bronkokonstriksi, meningkatkan vasodilatasi, menurunkan rilis mediator. Ini adalah efek-efek dari epinefrin yang dibutuhkan diberikan pada anafilaksis. Berikutnya setelah itu, kalau dia ada gejala gatal bisa diberikan difenhidramid, kemudian metilprednisolon, terjanodosis, kemudian nebul kalau ada WC. Monitoringnya apa? Nada vitalnya, nadi, tekanan darah, EKG, kesadaran, dan pulse osimetri. Tata laksana jangka panjang bagaimana? Harusnya anak-anak yang alergi tertentu itu sudah punya catatan dia alergi apa. Kalau di luar negeri itu ada namanya EpiPen. EpiPen itu seperti halnya eh, insulin. Kemudian mereka yang alergi dia akan pakai gelang warna ungu, tertulis di situ alerginya apa. Ya. Sayangnya di Indonesia mungkin belum ya seperti itu. Ya, jadi dia nanti kalau pulang di persiapan saat pasien pulang itu dibawakan epinefrin ini.
follow up, konfirmasi apa sih alergennya supaya tidak berulang kembali. Ini adalah tata laksana, silakan dibaca sama dengan yang tadi saya jelaskan. Oke, ini sama tepatnya. Prognosisnya makin cepat timbul, biasanya makin buruk prognosisnya. Kalau dia timbulnya dari onset dia makan, katakan makan kacang 30 menit, itu biasanya lebih bagus. Dan berdasarkan teori yang antigen yang masuk melalui mulut, prognosisnya akan lebih baik daripada yang melalui parenteral. Yang ketiga, shock kardiogenik. Shock kardiogenik saya tidak akan terlalu banyak membahas karena juga bukan terlalu kompetensimu. Jadi intinya adalah kalau kardiogenik pasti ada gangguan di jantung. Terjadi gangguan fungsi sirkulasi yang mendadak dan kompleks mengakibatkan hipoksia jaringan sama akibat berkurangnya curah jantung pada keadaan volume intravaskuler yang cukup. Kalau bayi baru lahir kebanyakan akibat PJB, kemudian kalau terjadi asfiksia, pertolongan resusitasimu tidak bagus, maka ada asfiksia terjadi asistosis berat, hipoksia, maka otot jantungnya akan terkena, ya. Pada akhirnya ya akan meninggal. Bayi dan anak seringnya juga sama karena ada kelainan jantung, pasca operasi jantung juga bisa. Penyebabnya sama. Kalau shock obstruktif, ya baca aja. Kalian juga tidak akan terlalu ke situ ya. Intinya sama-sama shocknya. Oke. Bedanya kalau dia shock kardiogenik, tanda apa yang membedakan? Tanda yang membedakan pertama adalah takikardi sama, kamu akan memeriksa hepatomegali. Bedanya kalau dia karena penyebab yang lain, tepinya tajam. Tapi kalau karena kardiogenik, tepinya dia tumpul. Itu adalah yang membedakan shock kardiogenik dengan yang lainnya. Makanya kalian kan di awal sudah pernah ada pemeriksaan fisik bagaimana memeriksa pembesaran hepat. Kalau kalian pakai perkusi, kalian tidak akan bisa meraba tepinya tajam atau tumpul. Makanya harus diraba. Kemudian tanda lain adalah jantung berdebar. Kemudian juga murmur jantung. Tapi murmur jantung bukan murmur yang didengarkan di semua osteom. Kalau yang didengarkan di semua osteom kebanyakan karena anemia grafis. Tapi murmur jantung kalau ada kelainan jantung dia akan lebih besar di satu osteom saja. Kemudian kamu juga bisa melihat ada distensi vena jugular. Diagnosis bandingnya ya shock lain, hipovolemik septic. Tata laksananya dia meningkatkan curah jantung. Ya, karena memang jantungnya yang bermasalah, dengan memperbaiki kinerja jantung, caranya apa? Mengurangi preload. Mengurangi preload tidak terlalu membebani, contoh mungkin dikasih furosemid. Mengurangi overload, mungkin dikasih captopril. Meningkatkan kontraktilitas miokardium, dikasih inotropik. Kemudian menurunkan laju jantung. Gitu. Di sini cairannya tidak boleh agresif. Kayak tadi, shock hipovolemik agresif, shock septic agresif, shock anafilaksis epinefrin yang utama, baru kemudian cairannya. Mau dia dalam kondisi shock bukan cairannya dulu, kalau anafilaksis epinefrin dulu. Kalian lihat tadi kan urutannya, epinefrin dulu, cairan belakangan, bukan cairan dulu baru epinefrin. Kalau dia anafilaksis, yang lain cairan semuanya dulu. Kalau yang ini cairannya itu polusnya hanya 10 cc sampai 20 cc hanya untuk mengisi pembuluh darah yang kolaps. Utamanya nanti inotropik. Nah, inotropik ini utamanya. Kemudian diuretik yang bisa diberikan adalah furosemid, vasodilator, captopril yang sering diberikan. Ini adalah dosisnya. Prognosisnya ditentukan oleh kelainan dasarnya yang mendasari timbulnya shock kardiogenik apa. Nah, itu apa dilihat nanti. Kalau penyebabnya memang yang kelainan yang berat ya susah. Mungkin butuh tindakan bedah ya. Yang kompleks kayak hypoplastic levar syndrome ya nggak bagus prognosisnya. Mungkin kalau cuma VSD yang ringan gitu ya, tapi itu jarang terjadi shock. Ini monitoring shock secara umum. Jadi ini adalah monitoring shock secara umum, silakan nanti dibaca. Hipoglikemi saya tidak perlu mengkuliahkan sebenarnya, karena hipoglikemi saya rasa kalian sudah belajar.
Saya nggak tahu kenapa kok disuruh mengkuliahkan shock hipoglikemi. Karena shock hipoglikemi ya namanya hipoglikemi, terapinya saya rasa kalian sudah paham, sudah diajari. Kalau ada shock juga ya diberikan tata laksana shock. Kalau shock hipoglikemi pasti tidak akan berdiri sendiri. Karena pasti dia disebabkan oleh mungkin sepsis, mungkin juga hipovolemia. Silakan ada pertanyaan, kalau nggak ada saya akhiri. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi